Tuhanku, ku dengar suaramu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu, Tuhanku. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam 1 Korintus 3 ayat 23. Tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Demikian firman Tuhan. Kamu adalah milik Kristus. Kepemilikan selalu ditunjukkan atau diikuti dengan kata siapa pemiliknya. Misalnya, mobil itu adalah milik Budi, maka mobil itu kepunyaan dari Budi. Budi berhak atas mobil yang ia miliki. Ia berhak untuk memakai, ia berhak untuk memodifikasi, ia berhak untuk membuang karena pemiliknya adalah Budi. Jadi jika dikatakan atau disahkan bahwa kamu adalah milik Kristus, sesungguhnya kita adalah kepunyaan Kristus. Jangan ada yang menyalahgunakan kepemilikan ini. Biarlah di saat kita dikatakan kita adalah milik Kristus, kita menyadari bahwa nama Kristus yang dilekatkan pada kepemilikan itu menunjuk bahwa nama Allah, nama Kristus harus dihormati sebagai yang amat kudus dan dipergunakan dengan cara yang suci. Bila dikatakan bahwa kamu atau kita adalah milik Kristus, maka setinggi apapun popularitas kita, setinggi apapun yang kita miliki, sebanyak apapun harta yang kita punya, betapa idolanya pun kita di hadapan orang karena kehebatan kita, jangan ada yang menganggap bahwa dirinya lebih tinggi dari apapun itu. Itu bukan milik Kristus. Jika seseorang dikatakan milik Kristus, maka biarlah Kristus yang menjadi raja dalam hidupnya. Karena Kristuslah yang memiliki otoritas atau kepemilikan untuk diri kita. Biarlah Tuhan atau Kristus yang menghidupi, menjadi pengarah dalam hidupmu. Seperti itu pula dalam pelayanan. Di saat di dalam pelayanan itu terfokus hanya pada seseorang, bukan lagi tertuju kepada salib Kristus, maka Injil itu pun diabaikan. Namun jika pelayanan terhadap jemaat tidak terfokus kepada seseorang, namun tertuju kepada salib Kristus, maka Injillah sebagai pusat pemberitaan. Kita tahu bagaimana cara membangun. Kita tahu bagaimana cara untuk melakukan pelayanan yang sesuai dengan pimpinan atau arahan Tuhan. Jadi Tuhan yang menjadi pemilik kita, itulah yang menjadi titik tolak kita untuk melakukan segala sesuatunya. Hikmat yang daripada Kristuslah yang tinggal dan diam dalam hati kita, sehingga kita pun digerakkan untuk mau membangun satu sama lain
bukan membuat pengkotak-kotakan ataupun membuat kehancuran, perselisihan di antara kita. Namun jika dikatakan milik Kristus adalah bahwa Kristus yang memiliki otoritas mengarahkan kehidupan kita. Bukan dunia ini yang mengarahkan kehidupanmu. Amin. Salam sehat. Semoga hidup kita diberkati melalui firman yang kita dengar. Horas.